gue inget banget pas mabit tuh apa ya? Malam Bina Iman dan Takwa. Pokoknya kita ngaji-ngaji gitu dah. Mana pokoknya muhasabah gitu. Gue itu sekitar jam 3 pagi bangun. Bangun tuh. Ngapain bangun kencing? Jadi ini kan kelas. Nah, biasanya kebelet doang kan jam 3 pagi kan bangun kencing doang. Ngapain sih? Tapi tuh ada yang bilang jam 3 kalau lu kebangun tuh Enggak ada juga, sesuatu. Enggak juga. Enggak, gue nonton dari Conjuring. Jadi gue tahajud bangun jam 3. Pokoknya ini ruangan. Habis itu ini gue tidur ngadep pintu. Gue ngintip dong. Ih, kok ada mbak-mbak berdiri di sebelah sana gitu. Dimana? Kan Di pintu? Di depan pintu. Berdiri doang. Mau di kelas lu kali. Kan, gini. Lu baru bangun tidur kan? Bisa kan? jadi kan belum ini. Nah, kok Halu. Terus gue bilang, wah mimpi gue belum kelar nih. Ya udah deh, habis itu karena gue takut, gue ke sebelah. Neng. Temenin gue yuk ke toilet. Iya, gue berharap gue udah ganti nih. Gue udah ngeliat dia, pas gue ngeliat ke sana hilang dong. Terus gue nengok lagi, masih nongkrongin di situ. Gue masih percaya nggak percaya kan. Gue ngomong ke temen gue kan, lo lihat dah di pintu ada apa. Iya, gue juga lihat. Iya, berarti yang lihat bukan lu doang. Berarti yang lihat bukan gue doang dong, kayak. Berarti mbak beneran itu. Berarti mbak dapur. Itu mbak yang ngurus sekolah nanti ngurus kelas. Mukanya gimana? Pokoknya dia nutupin gini, ketutupan rambutnya gitu, rambutnya. Oke, lagi nyari kutu. Ya. Terus gue tapi gue kebelet mbak, gimana dong? Tapi neng gue kebelet neng. Ya udah, positive thinking aja, bentar lagi juga hilang gitu kan. Tapi gue sama dia tuh berduaan selimutan, tapi sambil ngintip-ngintip, udah bangun wah, gimana dong? Terus ngedeket dong. Berdekat. Ngik. Paket. Enggak, kirain. Beneran udah lagi gini, tapi dia ngedeket ke arah kita. Ya ngeri ya, sih kayak, ya Allah. Dia ngedeketnya gimana tuh? Kayak ngedeket tuh, ngerti gak sih ngedeket tapi matanya tuh kelihatan gitu wak. Jadi kayak jadi rambut itu gini, itu matanya merah gitu kelihatan, terus kayak ngejalan ini gitu, ngik terus gue kayak oh ya dong ngedeket gimana dong, jadi deh kita tutupan selimut aja. Terus nggak jadi orang mandi? Nggak jadi. Tipis dong. Biarin aja dah, gue mendingan ngompol daripada gue ngeliat demit gitu ya. Ya Allah. Beda-beda sih cerita orang ya, maksud kayak gue kan, gue alhamdulillah sama hidup gue ya selalu nggak pernah ditunjukkan langsung gitu, selalu kayak cuma bayangannya aja, dan itu selalu bisa gue telan dengan logika gitu. Kayak ya udahlah bayangan, ya udahlah layangan, ya udahlah baju nyangkut, ya udahlah apa, ya udahlah lampu apa. Soalnya gue kayak gitu juga, kayak tiba-tiba pernah nggak sih lu pergi kemana gitu, tiba-tiba kesasar, ini kok tiba-tiba pasan gue jalan lah sini tapi kok jadi beda arahnya gitu mulai ya. Ya udahlah mungkin gue salah belok, gue selalu begitu nggak pernah menyangkut pautkan sama yang lain gitu. Kalau gue akhirnya gue selalu minta, ya Allah kalaupun emang harus lihat, kasih bentuk yang bagus-bagusnya, bentuknya kayak manusia gitu loh. Jadi even gue sekelibat ngeliat, ya udah gue ngeliatnya bentukan manusia gitu loh. Pernah sih sekali itu kan, jadi inget, banyak banget gue ya. Pernah sekali kita menggali aja kita. Gue itu ke Bali kan. Ke Bali waktu apa tuh? Apa liburan atau? Liburan. Terus habis itu Bali cuy, gue udah diwanti-wanti, hati-hati ya Bali. Kenapa sih hati-hati? Iyalah banyak. Karena bom Bali kan korbannya banyak banget, 2 kali lagi bom Bali. Gimana? Oh bom Bali. Bom Bali kan 2 kali, iya kan? Emang iya ya? 2 kali sekali doang. Bom Bali 1, bom Bali 2. Wah gila update banget tuh jadi manusia. Apa gue nontonnya liputan 6 terus. Terus hati-hati ya di Bali gitu kan. Terus gue yang nge-positive thinking aja, hati-hati di ini diculik, hati-hati banyak bule nyasar gitu kan. Wah ya udah deh. Terus habis itu pertama kali gue nyampe tuh, habis itu gue kok apart sih, itu namanya apa sih? Hotel, dormitory. Hotel. Nah iya gitu. Aduh, gue sampai merinding lagi sekarang. Ya sama sih. Itu kayak pertama kalinya gue ngelihat bentukannya. Biasanya kan gue kalau misalnya amit-amit harus ngelihat gitu ya. Kalau misalnya gue lagi ketempelan jin, kalau bilangin orang gara-gara gue bisa ngelihat, itu bentukannya manusia. Itu pertama kali gue ngeliat melata, cuy. Apa melata? Oh melata. Jadi jalannya tuh, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu ya? Enggak, jalannya pakai ini, begini. Tapi yang bentukan, lo tau bentukan zombie melet-melet nggak? Ini gue nggak mau jelasin, cuman kayak dia tuh kayak zombie gitu yang kayak hipo, yang kayak gitu tapi sambil gini, tapi bentukannya kayak, tahu kan lo topeng tari Bali? Ya, tapi leak.
Oh, mungkin enggak, itu mungkin ini kali bentukan tari. Oh, tahu. ogo-ogo, Mana sih? ogo-ogo namanya. Gue nggak tahu itu. Ogo-ogo. Yang warna merah ya? Yang kayak reok. Kayak reok gitu. Cuma melata jalannya pakai gini ya. Enggak, itu mungkin pas dari penampilan dari hotel. Iya mungkin gitu. Jadi hotel memperkenalkan. Bikin hotel California anjir. Mungkin. Wah, welcome drink nih. Gue juga takut soalnya. Itu kayak gue bingung kayak mati gue cuma ya adalah pede aja emang ada kok udah dong. Terus gue kira gue doang gitu kan yang bakalan diganggu. Ternyata banyak. Terus gue berempat waktu itu ingat banget gue berempat. Terus habis itu ternyata cik gue lagi ngobrol nih asik-asik ya kayak kita gini lah. Tiba-tiba temen gue satu ngeliat di situ ada jendela, jadi ngobrol-ngobrol gitu loh, seling-selingan. Temen gue yang ngadep sana tiba-tiba diem. Kenapa nih? Kenapa? Udah deh stop jangan ngomong horor. Kenapa? Itu kenapa? Lagi nari dong, Wak. Gila loh. Kayak itu lagi nari. Gue yang lain tuh pada penasaran gitu kan. Gue mau lihat, gue nggak mau. Gue nggak mau kayak anjir gue nggak mau lihat lagi nari gitu. Terus pas ditanya ternyata hotel yang gue tempatin tuh itu kayak kalau ini boleh percaya nggak percaya ya, itu tuh katanya gerbangnya gitu loh, gerbang. Jadi di situ tuh kayak pernah menjadi suatu tempat sesajen ya, kayak sesajen dan ritual yang akhirnya itu tuh di situ jadi gerbang buat keluar masuknya kita dengan dimensi lain. Makanya di situ emang banyak banget dan kejadian kayak gitu. Dan untungnya aku hanya melihat sekali, sementara teman aku setiap hari. Itu gue masih bisa bersyukur loh. Untungnya sekali gitu. Ya mungkin setiap orang selalu punya cerita ya, maksudnya kayak Banyak juga ya ceritanya. Iya, maksudnya gue cuma 2 untuk alhamdulillah. Iya, gue juga cuma sedikit gitu. Cuma ya itulah, maksudnya kalau indra keenam kan macam-macam ya. Dari mulai kita bisa ngelihat yang lain, terus bisa ngebaca masa depan. Mungkin itu gua baca masa depan nih. Gue masih bingung tuh, itu gue bisa apa enggak? Ya kayak tadi kan lu kayak ini nih nunjuk itu kan kayak lu tiba-tiba lu nggak tahu itu sebenarnya gue bisa baca masa depan atau enggak, tapi tiba-tiba lu nunjuk foto temen lu besoknya meninggal. Nah, itu tuh gue kira itu kalau misalnya terjadi sekali doang ya udah nggak apa-apa, itu sering terjadi. Gue masih hidup kan? Ya, lu masih kalau lihat hidup. foto gue. Nah, masalahnya lu nyari tunjuk. Ntar kalau tunjuk kasih tahu gue ya, biar kita siap-siap. Wah, tapi dari dulu Gue tobat dulu. gue tuh bingung gitu loh kalau ngomongin yang soal lu bisa baca masa depan apa enggak. Gue tuh suka bingung gitu loh. Gue sebenarnya bisa atau enggak? Pernah, gue tuh bisa apa enggak sih? Gue ini apa enggak sih? Kadang gue sering begitu. Iya kan. Sering kejadian. Kadang kok kayak dejavu ya. apa yang gue omongin suka kejadian. Kadang kok gue Makanya kayak kalau kata orang itu kan, kalau kata apa ya, peribahasa Arab ya, al-kalamu kan nisfu doa. apa tuh? Jadi omongan itu adalah sebagian dari doa. Jadi apa yang lo omongin itu bisa jadi ada yang ngaminin gitu. Iya. Malaikat ngaminin. Makanya ya itu yang salah satu gue pelajarin juga. Makanya lo dalam berkata-kata tuh harus berhati-hati, karena selalu ada malaikat Dengerin atau orang-orang yang orang-orang yang tidak terlihat dia mengaminkan gitu. Memang kita ngomong sendiri aja kayak kita nih ngobrol bareng. Ya moga-moga gini-gini, misalnya ngomongnya tiba-tiba matinya jangan sampai maksudnya gitu-gitu, ngomongnya macam-macam lah yang jelek-jelek gitu. Pasti ada yang ngaminin, takutnya ada yang ngaminin gitu. Gue tuh masih nggak jelas kan gue tuh bisa apa enggak. Soalnya orang yang munafik, guys. Depan kita ngomongnya enggak lah, belakang mah ngaminin. Gue tuh kayak Mas Don gimana? Ya karena nggak ketahuan. Lo kalau misalnya nauzubillah tapi nauzubillah dalam hatinya amin gitu. Ya kan? Karena Dengerin geng. karena ada Hati-hati kalau kalian punya teman Gue udah yang kayak mantap. lebih baik kalau ngomong-omongan yang jelek-jelek kalian telan aja dalam diri sendiri lah, nggak usah disebutin, nggak usah diomongin gitu. Lu ini nggak apa sih main kalau balik lagi ngomongin Six Sense, pindah mimpi pernah nggak lu? Datang ke mimpi orang? Oh, enggak sih, gue nggak pernah kayak begitu. Gue kayaknya Gue pernah bukan dejavu. raperpan. Bukan, gimana Jadi ya kayak lu bahasanya? bisa Jadi gini loh, waktu itu gue pernah mimpi. Gue mimpi nih waktu itu gue lagi di Beijing. Kan gue habis tahun baruan. Gue baru tidur tuh kayak jam 5 pagi, nggak 6 pagi lah. Gue di villa Cina, ada di Cina di villa gitu. Terus gue kan baru pulang tuh kayak jam 12 siang pulang. Nyampe dorm tuh gue ibarat baru tidur 2 jaman. Selama 2 jaman lama banget tuh. 2 jaman cuy, 2 jaman. Oh, 2 jam. Jadi zaman 2 jam doang tuh gitu. Gue tidurnya juga nggak tenang gitu, nggak nyenyak kan. Terus nyampe dorm gue capek banget kan, karena perjalanan dari villa ke dorm tuh kira-kira 1 jam. 1 jam. Bentar, kayak sini Bogor lah ya, sini puncak lah ya Iya. sebenarnya kalau nggak macet. Terus dan itu macet ibaratnya. Oh iya. Itu macet.
Terus nyampe dom tuh gue capek banget karena kan mungkin malamnya kan gue main jagerpong gitu-gitu kan. Jadi ya gitu. Ya you know lah semua fun ya aja lah pokoknya, anak-anak. fun semua lah pokoknya. Nah terus gue nyampe dom tuh, Kesenangan masa lalu lah pokoknya. gue nyampe dom, gue tidur. Jadi tuh kasur gue sebelahnya tembok. Gue nggak tahu sih masuknya horor apa enggak. Terus sebelahnya tembok, gue tidur ngadep tembok, tengkurap kayak gini. Terus gue pas tidur itu, gue tiba-tiba kayak gue ketiduran. Gue nggak tahu itu mimpi itu, padahal mimpi gue tuh bener-bener nyata banget. Jadi pas gue tidur, di mimpi gue tidur juga kayak gitu. Di mimpi gue tuh gue kayak ibaratnya gue bangun di mimpi, ngerti gak? Gue bangun di mimpi, gue bangun. Kayak astral project gitu ya? Terus gue kayak ngeliat bener-bener posisi kamar gue persis banget. Pokoknya semua itu persis, yang nggak ada yang berubah. Situasi kamar. Capek banget sih, enggak, tapi capek aja. Terus posisi kamar tuh nggak ada yang berubah, bener-bener sama persis sama dunia nyatanya. Tapi tuh pas gue lagi gini menengok ke kiri, di sebelah kiri gue tuh ada temen gue cowok, kayak lagi nungguin, kayak lagi duduk aja nungguin, kayak tiba-tiba datang gitu loh. Itu di mimpi gue tuh, gue lupa siapa tuh ya di mimpi gue. Terus ya udah, habis itu gue kayak gue manggil dia kayak gini, tapi tuh kayak lemas banget badan gue. Terus gue tuh, tapi di dunia nyata gue sadar, ngerti gak? Jadi kayak setengah sadar, gue kayak bangun, kayak gue tuh dari nyata tuh kayak, gue kayak please bangun, gue di dunia nyata tuh kayak udah kayak mau ngebangunin mata, tapi tuh nggak bisa, karena mimpi gue tuh kayak gitu kan. Akhirnya gue paksain, gue geserin, padahal sakit banget kan, sakit banget tuh badan gue geserin, kebangun, ternyata nggak ada orang, tapi tuh kayak gue nggak kayak bukan dejavu, tapi bukan dejavu juga. Jadi mimpi lu kayak bener-bener nyata, cuma lu bisa bangun dari mimpi lu itu. Tapi tuh di mimpi gue kan ada orang, jadi gue nggak ada. Gue juga kayak gitu, gue sering. Parah banget. Sering liat gue kalau di dulu tuh sering banget. Jadi ya balik percaya balik lagi nih. Iya. Kalau lu kan orang ya masih mending tuh. Gue kayak Wah, bentar doang, gue merinding. kayak bener-bener gue emang nggak pernah lihat, cuma kayak tiba-tiba sat. Jadi kayak Itu lo pas tidur. Pas lo ngeliat itu tuh kayak ada awan-awannya gitu nggak? Iya, pokoknya kayak apa sih? objek-objek lah, pokoknya kayak objek-objek gitu-gitu. gitulah. Pokoknya kayak gue ngerasa nih kayaknya bakal keluar pocong nih, kayak bakal keluar kuntilanak gitu-gitu. Jadi dalam diri gue nih, gue merem, gue ngeliat sekeliling. Gue ngeliat sekeliling tempat gue tidur. Terus kayak gue bakal ngeliat setan nih dalam hati gue gitu. Cuma ayo bangun gitu. Terus kayak merasa tiba-tiba tuh lu tuh dinaikin badan lu tuh. Kayak tiba-tiba direp-rep, namanya tuh kayak kalau di sekolah gue namanya direp-rep, nama rep-repan. Jadi lu karena lu tidur, karena lu posisinya tuh capek, tidur nggak baca doa, terus posisinya juga nggak sesuai dengan standar, kayak misal tengkurap. Pokoknya tidur yang tiba-tiba selek gitu tidur, pasti lu bakal rep-rep biasanya. Jadi kayak dada gue nih sakit banget, kayak lu nggak bisa bangun banget, lu ya Allah gitu. Iya, kayak ketekan gitu, kayak ketekan, lu bener-bener ketekan, nggak bisa kayak di nggak bisa. lu nggak bisa Padahal lu sadar kan, Lu lu kayak sadar. pengen bangun gitu. Iya, gue melek kayak berat banget bukan mata tuh. Iya. Kayak gitu, gue sering banget kayak begitu. Tapi Cuma itu ya ada ininya tahu, ada logiknya. Cuman ya galau itu kayak sleep paralysis gitu ya kalian. Ya, pokoknya penyakit Itu beda ya, geng, sama ketempelan tuh beda. Ya, ini intinya pasti kalian pas tidur itu. Jadi ketika tidur kalian berarti jatuhnya lo tuh juga ngeliat diri lo sendiri berarti pas. gue nggak ngeliat diri sendiri, cuma sadar Ngerasain. kayak mimpi gue sadar gue melek, cuma gue nggak bisa bangun dari tidur gue gitu. Ngerti gak sih? Lu tidur nih misalnya, lu melek, mencoba mengerti, gue ngerti. lu melek, lu dalam mimpi lu tuh lu melek gitu, lu ngeliat sekeliling lu, tapi kayaknya digowo banget. Dan itu tuh nyata mimpi lo tuh. Di mimpi lo tuh kayak nggak ada yang berubah. Mimpi lu tuh Nggak ada yang berubah. Iya. Cuma lu pengen bangun nggak bisa. Gila tuh. Itu sakit banget bangun-bangun. Gue sih sakit Sumpah, banget badan juga, gue. tangan gue juga biasa leher pegel, biasa leher. Terus kaki tiba-tiba kram biasanya. Terus sumpah itu kayak gue tuh nggak mau gitu terus. Sebenarnya kalau tidur milih itu gue nggak mau kayak gitu sumpah deh. Cuma kalau namanya tapi kan capek. Kalau nyampe rumah capek, terus tiba-tiba tiduran biasanya langsung ayo bangun, ganti posisi ini, nggak bisa begini kayak gitu. Kayak gitu. Asli deh. Kalau gue tuh kayak gitu tuh malah kayak gue denger dari orang. Cuman gue teraneh tentang mimpi yang pernah gue lewatin sepanjang-panjang gue hidup nih 24 tahun. Gue tuh main ke mimpi orang. Wah. Jadi gue tidur nih, terus kayak Gue gak pernah sih. gue pindah mimpi tuh. Oh ini mimpinya ini, gue nggak mau geser lagi ke mimpi ini. Udah kayak film Inception tau gak tuh? Kayak gue nggak tahu itu dapat juga apa gue emang mimpi beneran. Terus kayak gue nggak mau, gue mau pindah ke sini. Nggak jadi deh, gue mau mau coba ke mimpinya ini. Gue kira itu ngayal doang kan. Gue kira kayak ya udah belum mimpi. Terus besoknya tuh teman-teman yang gue datengin ngomong, gue mimpiin lo tahu semalam lo pakai ini, gue juga mimpiin lo semalam, gue juga mimpiin lo. Terus gue yang kayak astagfirullahaladzim, gue ngeri, Wak. Kayak hah,
seriusan? Masa sih lo mimpi dalam waktu yang bersamaan tapi lo mimpiin gue gitu? Iya. Terus mimpi lo, gue ditanyakan, emang mimpi lo tuh apa? Lo mimpi apa semalam? Iya, gue mimpi pindah-pindah ke mimpi kalian. Anjir, gue merinding seminggu. Gue kayak, aduh ya Allah. Nah, ini kayak udah merinding semua deh kayaknya. Mungkin kalian yang nonton mungkin udah mulai mendapatkan sensasinya, walaupun kita ya sebenarnya kita cerita sambil ketawa karena nahan-nahan aja. Padahal takut. Kayaknya nih nggak bisa diteruskan terus nih, oke? Ada yang gitu soalnya. Ini harus cerita. Ini soalnya ini real banget. Gak apa-apa. Disimpan aja buat besok. Dadah. Oke, teman-teman, karena durasinya juga udah cukup panjang. Takutnya bosan kan lu Takutnya kalian juga bosan semua. dengerin kita, liatin muka-muka kita. Oke, jangan lupa untuk Subscribe channel ini dan juga like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga cerita ini ada manfaatnya. Pokoknya untuk masalah horor kita boleh percaya boleh tidak, tapi lebih baik memang kita percaya bahwa ada dunia selain kita gitu. Tapi kita tidak boleh sombong. Ya, lebih ke situ pesan-pesannya gitu sih. Jangan lupa follow Instagram kita di sini. Iya, follow. Imut Tapi banget tetap gue, harus males percaya sama Allah. Pokoknya emang mereka ada, kita bersebelahan sama mereka. Tapi jangan Cuman ya takut, udah, santai karena aja. Tuhan pasti ada selalu sama Oke. kita. Thanks a lot for the attention. Dadah. Shie, shie.